فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Ayat dibaca. Hasanahu Bismillahirrahmanirrahim. Qalat asy-syaikhah Ummu Abdillah wafaqahullah ta'ala, amman nau'u tsani, adapun jenis yang kedua dari jenis-jenis atau dari dua jenis perdebatan, debat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan itu bukan hanya debat saja, bantah, sebatas bantah. Itu juga ada dua. Kamu membantah orang, itu imma kamu itu terpuji, imma kamu itu tercela. Kalau yang terpuji kemarin sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Apa di antara syarat debat terpuji? Yang paling utama untuk di atas ilmu dan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membela kebenaran, bukan membela yang salah. Kalau debat itu membela yang salah, baik membela dirinya yang salah atau membela kawannya yang salah, ini tercela. Amman nau'u tsani wa huwal jidalul madhmumul mamqutu. Jenis yang kedua adalah jidal yang tercela dan yang mamqut, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ma kana khilafal awwali,
wa aksahu bi an yakuna fil batili wa fi taqwiyati syubahi ahli batil. Jidal yang tercela adalah apa-apa yang tidak sesuai atau menyelisihi syarat-syarat jidal yang terpuji. Menyelisihi jidal yang pertama, au aksahu atau bahkan lawannya, kebalikannya. Kalau jidal yang pertama adalah untuk membela kebenaran, ini untuk membela kebatilan, membela kesalahan. Bi ayyakuna fil batili, dengan cara atau dengan model dia itu berada di dalam kebatilan, wa fi taqwiyati syubahi ahli batil, atau dan juga dalam rangka menguatkan syubhat-syubhatnya orang-orang yang salah. Jadi debat yang salah, debat yang tercela itu ada dua, membela diri sendiri yang salah atau membela orang lain yang salah. Ini sama. Ketika kamu salah kemudian bela diri, ini pembelaanmu itu tercela. Ketika kawanmu salah, orang lain salah, kamu bela, ini juga pembelaanmu, ini adalah pembelaan yang salah. Dan debat yang kedua ini namanya al-mira. Dikenal dengan istilah al-mira. Makanya dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi salah satu ciri Ahlussunnah adalah Ahlussunnah itu tidak suka mira, tidak suka perdebatan yang batil. Maka termasuk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tarkul mira fid din, perdebatan yang batil di dalam agama. Kalau dalam urusan dunia mungkin masih mending, walaupun itu juga batil. Tapi dalam urusan agama ini lebih parah karena akan menyesatkan. Makanya medsos itu hendaknya dijauhi untuk membahas dan membicarakan atau perdebatan agama. Apalagi di Facebook, jangan sekali-kali membuat statement atau debat di dalam Facebook, karena itu forum yang sangat luas. Lebih baik jualan atau perdagangan atau hanya membeli sesuatu tentang urusan dunia daripada urusan agama di dalam Facebook. Atau kalau bisa dijauhi secara keseluruhan. Karena apa? Karena itu bahaya. Nanti akan sambung dengan semua orang. Dari fikrah, macam-macam fikrah menjadi satu, maka bahaya. Nanti hanya akan menjadi miro, hanya perdebatan saja dengan kelompok ini dengan kelompok itu. Mereka mana mau mengambil kebenaran? Kalau seandainya mereka mau mengambil kebenaran, gak akan di situ forumnya. Maka ini adalah jidal yang tercela, namanya miro fiddin, harus ditinggalkan. Demikian juga media-media sosial yang lain, supaya dijauhi kalau nggak tahu sumbernya. Cukup kalau memang darurat, kalau memang benar-benar butuh adalah dipesan secara khusus, yaitu WhatsApp itu saja, dan itu disarankan untuk ditinggalkan. Adapun selainnya dari forum-forum yang umum yang siapapun bisa berjibaku di situ, maka itu sangat berbahaya sekali kalau dipakai untuk berbicara tentang agama. Karena nanti akan menjadi miro, perdebatan yang batil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala. Mereka mengatakan, apakah sesembahan-sesembahan kami lebih baik daripada Isa? Amhu, hu kembali kepada Isa. Ada juga yang mengatakan kembali kepada Rasulullah. Jadi mereka orang-orang musyrik mengatakan, kalau Nabi Isa saja Allah katakan, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kalian dan sesembahan kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar api neraka. Berarti
Pemahaman mereka yang salah memahami bahwasanya kalau gitu Isa disembah selain Allah juga akan di neraka. Lah kalau gitu lebih bagus mana sesembahan kami sama Isa? Kami rela di neraka. Kalau memang Isa juga akan masuk neraka, kami juga nggak apa-apa masuk neraka. Ini cuma hanya perdebatan, hanya untuk ngeyel saja. Ma dorobu, maka Allah katakan ma dorobu. Mereka tidaklah membuat perumpamaan itu kepadamu kecuali hanya untuk jadalah, hanya untuk mendebat saja. Balhum qaumun khosimun, bahkan bukan hanya sekali itu saja, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Khosimun menunjukkan sabit, sudah memang bawaan, itu sudah bawaan bayi, suka mendebat kebenaran, suka ngeyel dan suka bantah terhadap kebenaran, itu namanya khosim. Jadi mereka tidak hanya sekali itu saja melakukan debat batil, bahkan mereka adalah memang qaumun khosimun, kaum yang suka mengeyel. Karena mereka tahu bahwasanya alasan mereka itu salah, argumen mereka itu salah. Tapi masih saja diucapkan. Wa qala ta'ala wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ini lebih umum lagi, dan adalah manusia itu yang paling banyak mendebat terhadap kebenaran. Aktsara syai'in jadala. Manusia adalah makhluk yang paling banyak mengeyel daripada kebenaran. Karena makhluk yang lain mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jin dan al-ins. Kecuali jin dan al-ins, mereka inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mencakup jin dan manusia. Paling banyak mendebat, paling banyak ngeyel terhadap kebenaran. Wa qala ta'ala, itu tadi dua ayat itu adalah untuk mendebat, membela diri sendiri ketika batil. Ayat yang ketiga adalah untuk membela orang lain. Ayat yang ketiga ini wala tujadil, janganlah engkau menjadi advokat, janganlah engkau menjadi pengacara, janganlah engkau menjadi pembela. Anil ladzina yahtanuna anfusahum, dari orang-orang terhadap orang-orang yang mereka itu yahtanuna, berkhianat terhadap diri-diri mereka sendiri, para pengkhianat. Jangan kau lindungi, jangan kau tutup-tutupi mereka. La'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi orang pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang tahu salah tapi masih bantah, itu akan senantiasa berada di dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Man khosama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih bantah padahal dia tahu dia salah, maka dia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hatta yanzi amaqal, sampai dia mencabut ucapannya. Maka bahaya ya ikhwan. Kalau kita tahu salah mending ngalah. Dan itulah kemenangan yang besar. Ketika kita salah dan kita mengalah, itulah kemenangan yang sejati. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa memperbaiki diri, dan tidak ada yang lebih berharga daripada kebaikan diri sendiri. Maka enggak boleh membela diri ketika salah. Untuk dibiasakan mendidik dan melatih diri nerima ketika salah. Dan dari dulu sudah saya bilang, kalau pelajaran tentang maju tak gentar membela yang benar ini banyak, tapi kalau pelajaran untuk mundur dari kesalahan ini jarang sekolahnya. Jarang ada sekolah yang mengajarkan ketika salah itu harus mundur, ketika salah itu harus ngaku. Ini jarang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengakui kesalahan. Kalau memang salah, ngaku saja salah. Enggak akan mengurangi martabatmu, enggak akan mengurangi harga dirimu. Itu pelajaran yang jarang diajarkan di sekolahan-sekolahan, yaitu mundur apabila salah, berhenti apabila salah, dan mengaku apabila salah.
Dua ayat ini sebagai dalilnya. Ma darabuhu laka illa jadala. Jangan seperti orang-orang musyrikun yang sudah tahu salah tapi masih ngeyel. Dan juga jangan menjadi manusia yang berada pada watak terburuknya. Wa kanal insanu, maknanya adalah watak manusia yang buruk, bawaannya adalah dia suka ngeyel. Sedangkan kita walillahil hamdu wal minnah sudah belajar, sudah menjadi para thalabatul ilm. Masa masih pada bawaan pabrik saja? Masa masih setelan pabrik saja? Sudah belajar lama, masa masih bawa setelan pabrik? Setelan pabriknya manusia itu ya bodoh dan dolim. Itu setelan pabrik. Apa gunanya belajar? Gunanya belajar adalah untuk memperbaiki diri, merubah dari setelan awal, dari watak-watak pembawaan yang buruk. Demikian juga nggak boleh membela orang lain ketika salah, baik itu adalah anak atau orang tua atau saudara, nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kalau itu kerabat kita, orang dekat kita, kawan sahabat karib kita, kalau salah jangan dibela. Kalau dibela akan terkena ayat ini, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Janganlah engkau membela orang-orang yang mereka itu para pengkhianat, orang-orang yang dalam kesalahan. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khosim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladdu al-khosimu, yaitu yang suka membantah, suka mengeyel. Al-aladdu al-a'waj, yaitu pintar ngomong, kesalahan dipoles jadi kebenaran, jadi nampak seperti kebenaran. Ini adalah al-alad. Ngomongnya itu licin, ngomongnya itu luwes, tapi salah. Al-khosim ini untuk membantah. Maka ini adalah termasuk bahkan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ngeyel, sifat khosim. Khosim adalah sifat musyabbahah, isim fa'il dari khosama. Khosimun yang banyak mendebat. Dan ini mencakup laki-laki dan mencakup juga wanita, sama. Apalagi wanita yang tabiatnya itu lemah, lebih jelek lagi. Laki-laki yang suka mendebat, yang kuat dan suka mendebat saja menjadi orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi wanita yang lemah, yang tabiatnya itu seharusnya mengalah dan tidak membantah, malah menjadi perangai yang menakutkan. Ini adalah lebih dibenci lagi, atau minimal sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Sunan At-Tirmidzi, dari dalam Sunan At-Tirmidzi min hadits Abi Umamah Al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka itu diberi petunjuk, yang petunjuk tersebut mereka berada di dalamnya, ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, kecuali penyakitnya adalah karena mereka diberi watak suka mendebat. Maka suka mendebat ini adalah sebab kesesatan setelah diberi petunjuk, wal iyad billah. Ma dhalla qaumun, tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka itu diberi petunjuk sebelumnya, kecuali mereka semua pasti memiliki tabiat suka mendebat. Illa utul jadal, kecuali mereka semua pasti pandai jadal, pasti debat. Maka jangan salah, orang mengira pandai debat itu bagus, pandai mendebat, pandai bantah-bantahan itu bagus. Ya kalau bantah-bantahan dalam keburukan atau asal menang-menangan itu malah tercela. Jadi jangan salah dalam menganggap kebaikan dan keburukan.
pinter debat kalau untuk kebenaran dan bisa membawa manusia kepada kebaikan, nah itu baru bagus. Tapi kalau hanya sebatas pinter debat, menang-menangan debat, ini malah tercela. Jadi jangan mengira bahwasanya pinternya seorang dalam berdebat itu sebagai sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Baru terbit, jangan sombong, nanti malu sama yang sudah terbenam. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah ma darabuhu laka illa jadala balum qaumun khasimun, ayat yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istidlal atau menguatkan apa yang beliau ucapkan, memperkuat apa yang beliau ucapkan walaupun sama-sama wahyu, tapi kalau dengan ayat itu semakin kuat. Ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Maka dalam hadis ini perdebatan yang buruk adalah salah satu sebab seorang itu disesatkan dari petunjuk yang dia jalani sebelumnya, wal iyadu billah. Qala wa hadzal haditsu hasanahu asy-Syaikh Al-Albani fi Shahih al-Jami' bi raqam 5633. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih al-Jami' dengan nomor tersebut. Wa dzakarahu al-Walid, dan juga disebutkan oleh al-Imam Muqbil fi Sahih al-Musnad al-Mujallad awal safhah 350 rahimahumullah. Hadisnya hasan. Qalat wa qad kathura al-jadalu fi zamanina hadha wa tawalladat asy-syahna'u wa kathura al-khilaf wa tashattata an-nasu firaqan wa ahzaban illa man rahimallah. Dan sungguh pada zaman kita ini sangat banyak sekali perdebatan, wa tawalladat, dan muncullah asyahna, permusuhan. Asyahna itu adalah permusuhan di dalam hati, namanya syahna. Bara dalam sekam itu syahna. Wa kathrul khilaf, dan juga banyak sekali perselisihan. Wa tashattatan nas, dan manusia menjadi tercabik-cabik, firaqan, menjadi berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan golongan-golongan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebabnya juga adalah medsos. Kenapa? Karena dengan medsos yang ngomong akhirnya bukan yang pinter, semuanya bisa ngomong, semuanya nimbrung, semuanya ikut andil. Inilah yang menjadikan yazidut tina ballatan, tanah itu semakin lonyot. Orang Arab punya permisalan, zadat tina ballatan, tanah itu, tanah liat menjadi semakin lonyot, tambah semakin sulit dibedakan, semakin berlumpur. Maka jauhi ya ikhwah, walaupun mungkin tujuannya niatnya untuk dakwah, wes gak usah. Kalau mau kebaikan, sibukkan dengan kebaikan yang ada di depan mata ini, lo gak kurang-kurang. Ngapain sampai harus sibuk ngurusi dakwah di medsos, terkhusus Facebook itu. Makanya saya nasihati kepada sebagian santri yang coba-coba main itu untuk berdakwah, gak usah. Kalau kamu mau jadi baik, gak kurang-kurang di depanmu. Kamu di saf awal, kamu rajin belajar, menghafal Quran, itu sudah lebih-lebih untuk bekal mati insyaallah. Ngapain sampai harus terjun di sana? Itu adalah medan yang belum kau kuasai. Kamu nanti akan sebagai gantinya kamu mendakwai orang, kamu akan terseret. Tiba-tiba nanti jadi ikut ke Palestina jihad, tiba-tiba jadi ISIS, tiba-tiba nanti jadi tabligh, tiba-tiba jadi nggak tahu karena banyak pemikiran. Tiba-tiba jadi takfiri, tiba-tiba jadi khariji, tiba-tiba jadi murji'ah, macam-macam. Hati-hati, hati-hati. Ini
Maka inilah yang dikeluhkan oleh Ummu Abdillah, banyaknya perselisihan di zaman ini karena salah satu apinya adalah medsos. Mudah, semua orang bisa megang, tinggal modal jari dan kuota. Semua orang bisa berdebat, semua orang menjadi pandai, semua orang menjadi alim di situ. Maka nasallallahu assalam wal afiyah. Manusia menjadi semakin tercabik-cabik, semakin berabe, semakin robek semuanya gara-gara fitnah tersebut. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun yadda'i annahu 'alal haq, dan parahnya semua mengaku dialah yang benar. Semua mengaku dialah yang berada di atas kebenaran. Maka dibawakan bait yang masyhur, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka idza ishtabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka mimman tabaka. Dan semua orang mengklaim dia memiliki hubungan spesial dengan Laila, padahal Laila la tukirru lahum, tidak pernah merasa, bahkan tidak pernah mengiyakan, tapi sudah mengaku jadian. Padahal belum pernah diiyakan. La tukirru, tidak pernah diakui bidzaka, dengan hubungan tersebut. Tapi semua mengaku dia berada di atas kebenaran. Semua mengaku sunni salafi, padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ia bela. Padahal akidah salaf belum ia kenal, tapi sudah mengaku sunni salafi. Tidak apa-apa bagi seorang untuk menisbahkan diri karena cinta dan karena senang terhadap sunnah dan terhadap salaf, ini tidak apa-apa. Tapi kalau melebihi kapasitas yang ia miliki dari ilmu, ini yang tercela. Tidak apa-apa seorang awam baru kenal sunnah kemudian dia mengatakan ana sunniyun salafiyun semata-mata karena ia sangat cinta terhadap lafaz tersebut, boleh intisab, menisbahkan diri kepada salaf, mengatakan salafi, mengatakan sunni, monggo. Tapi yang tercela adalah melebihi kadar ilmu yang dia miliki kemudian nanti berbicara tanpa ilmu, itulah yang tercela. Maka bait ini adalah bait yang masyhur, dipakai untuk pepatah bagi siapapun yang mengklaim sesuatu padahal sesuatu tadi sangat jauh dari dia. Kalau saya biasanya menggunakan ayat wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu la yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Yang diseru itu loh enggak ngerti. Diklaim saya cinta mereka. Yang dicintai itu loh enggak ngeroso. Joko enggak bales, enggak ngeroso. Wa hum an du'aihim ghafilun, itu adalah pukulan yang sangat keras terhadap kecintaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan mereka. Mereka meminta-minta di kuburan. Yang di kuburan lo gak keroso. Yang di kubur lo gak ngerasa kalau ada yang diminta. Mereka sibuk sendiri, mengklaim mencintai Nabi, mengklaim mencintai ini, tapi semua yang dicintai gak merasa. Wa hum an du'aihim ghafilun. Kalau gak dibalas cintanya gitu masih mending. Mengklaim cinta pada seseorang, orang tadi tahu terus gak dibalas, ini masih mending. Lah yang dicintai lo gak ngerti, gak keroso apa-apa belas. Demikian juga seorang mengklaim salafi, mengklaim sunni, mengklaim salafi sabitin, padahal perbuatannya jauh dari sabat, waliyadzubillah. Maka bait ini tidak jelas siapa yang mengucapkan pertama kali. Ada beberapa nisbah, tapi tidak benar karena bait ini sudah sangat masyhur. Wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Ada juga yang menyambungkan idzastabakat dumu'un fi khududin, apabila air mata itu berlinang membasahi pipi, tabayyana man baka mimman tabaka, akan jelas siapa yang nangis dan siapa yang pura-pura menangis. Maka ini bahayanya manusia di zaman sekarang mengklaim berada di atas kebenaran padahal kebenaran tadi jauh dari dia.
Fa inna ahlus salahi wa ahlul haqqi hum ahlus sunnati sairuna ala fahmi salafis salih. Maka sesungguhnya ahlus shalah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, orang yang baik, wa ahlul haq, dan para pemilik kebenaran yang sesungguhnya adalah ahlus sunnah yang memang benar-benar mereka berjalan di atas pemahaman salaf. Jadi kamu nggak perlu membesar-besarkan klaim, cukup amalkan saja, cukup berjalan di atas manhaj salaf, berusaha untuk mencontoh dan ittiba terhadap Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupanmu, dan dengan itu kamu akan secara otomatis kamu jadi seorang sunni salafi yang tulen. Qala ta'ala walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sholata inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang mereka itu berpegang teguh dengan Alkitab dan mereka menegakkan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang memperbaiki. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang baik adalah orang yang berusaha tamassuk, yumassikuna. Sigohnya terkesan yumassikuna, berat. Ya memang seperti itu, tamassuk itu berat. Ada faedah bahwasannya ayat-ayat Al-Qur'an itu bacaannya itu sesuai dengan artinya. Sesuai dengan artinya. Ketika Nabi Musa mengatakan Nabi Khadir mengatakan pokoknya ada huruf-huruf itu sama dengan kesannya. Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Tastati yang pertama, yang kedua tasdi. Karena yang pertama tastati itu masih penasaran Nabi Musa. Yang kedua tasdi, ringan karena sudah plong, sudah dijawab semua. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, sudah plong, sudah dijawab semua. Demikian juga jawabannya Dzulqarnain. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an apabila kita baca dan kita resapi itu nanti bunyi huruf bunyi katanya itu nanti akan sama dengan kesan yang dikandung. Seperti ini, walladzina yumassikuna, ada unsur berat. Kemudian juga dalam ayat famathalum kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhath. Itu juga ada walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Itu fansalakha minha, fansalakha itu juga ada kesan licin, terpeleset. Fansalakha, kalau orang baca dengan penuh peresapan akan terbawa itu. Demikian juga dalam ayat ini walladzina yumassikuna, ada kesan berat, yumassikuna karena memang tamassuk, berpegang teguh, gandolan benar terhadap Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin. Maka enggak perlu banyak bertobat dan menjelaskan siapa dirimu. Langit senantiasa diam tapi semua orang tahu kalau ia tinggi. Walau sya'ral mujtama bal afradul mujtama bil mas'uliyatil 'azimah. Kalau seandainya masyarakat generasi mujtama, itu masyarakat halayak, mereka itu sadar, bal afradul mujtama, bahkan satu persatu dari masyarakat kita itu mereka sadar betapa besarnya bil mas'uliyah al-'azimah, betapa besarnya tanggung jawab hidup ini. Lama karena indahum waktun lidzalik, pasti mereka nggak akan pernah punya waktu untuk debat sia-sia tadi. Orang yang menghabiskan dan menghambur-hamburkan waktunya untuk debat sana sini, untuk berceloteh komen sana sini, ini adalah karena nggak punya kesadaran terhadap tanggung jawab yang besar dalam hidup ini. Kalau seandainya semua orang sadar besarnya tanggung jawab dan berharganya waktu dalam hidup ini, dia nggak sempet-sempetnya gitu loh. Sempet-sempetnya gugat dakwah, gugat ini macam-macam. Ini karena orang nggak punya kerjaan. Ganggu dakwah, kok sempet-sempet gugat dakwah, mengganggu dakwah.
Ini semua karena orang nggak punya kerjaan. Kalau dia tahu, sadar dosa-dosanya banyak, terus tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak akan sempat, nggak akan pernah punya waktu untuk menanggapi hal-hal sejelek itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah riwayatnya Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk mencari dan menggapai hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang itu nggak sadar hidupnya ya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wasta'in billah, setelah itu mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jazan. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah, merasa tidak mampu padahal belum berusaha. Ini ajaz. Ajaz adalah apa dulu disebutkan? Sudah belum sudah merasa lemah dan tidak mampu. Wa 'azamul manafi'i ta'atullah, dan yang manfaat yang paling besar adalah taat kepada Allah. Dipakailah waktumu untuk berusaha taat kepada Allah. Wa ta'atu rasuli, taat kepada Rasulullah. Alladzani fihi marrahatu was sa'adatul abadiyah, di mana pada ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itulah rehat, kenyamanan dan sa'adah, kebahagiaan yang abadi. Sebenarnya kalau kita sadar surga kita itu ada dalam hati kita. Surga dunia itu bukan dalam kenikmatan. Surga dunia itu ada dalam hati kita. Hati tenang dalam ibadah pada Allah, thalabul ilm, itu sebenarnya surga dunia. Maka surga duniamu ada dalam hatimu. Tergantung hatimu. Kalau hatimu, walaupun kamu bergelimang harta, tapi kalau hatimu itu dipenuhi dengan kebodohan, kamu akan panik, kamu akan hidupmu nggak tenang, nggak tentram. Maka sesungguhnya ya ikhwah, peristirahatan yang terindah itu adalah ketika kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kayak tenang gitu. Tapi kalau sudah banyak maksiat, hidup ini rasanya galau saja. Kegalauan terbesar, kesedihan terbesar itu adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agama tadi. Gak usah sibuk debat sana sini, komen sana sini. Itu gak ada manfaatnya bagimu. Qalat wal umurud dunyawiyatu hiya minal manafi'. Di antaranya juga termasuk hal yang bermanfaat adalah perkara dunia. Maksudnya itu ya pakai hal-hal, kalau enggak untuk perkara agama ya pakai hal-hal yang bermanfaat untuk perkara dunia. Nyapu, cuci-cuci piring. Kan enak daripada komen-komenan aja. Jadi perkara dunia di sini maknanya sewajarnya, bukan kemudian dipakai untuk habis dalam perkara dunia. Tapi sewajarnya hal-hal yang dunia, bekerja, membantu suami, bantu ini, hal-hal yang bermanfaat lah pokoknya, jangan melakukan hal-hal bodoh. Walihada Allahu yaqul, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan, ini nasihatnya kaumnya Qarun terhadap Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya. Pakailah umurmu itu untuk beribadah, tapi ya jangan lupa untuk mengurusi dunia juga. Ya seimbanglah antara akhirat dan dunia. Cuma seimbangnya akhirat dan dunia itu ya semua orang dikira sama 50% 50%, enggak lah. Seimbangnya akhirat dunia, ya kalau akhiratnya baik insya Allah dunianya jadi baik. Dan kalau dunianya baik insya Allah akhiratnya juga baik. Sebagaimana dulu kita sebutkan dalam khutbah Allahumma aslih li dinilladhi wa ismatu amri. Itulah resep seimbangnya akhirat dan dunia. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi itu dalul, tunduk. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di punggung-punggungnya, di pundak-pundaknya, di atas, di permukaan-permukaannya. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu min rizqih, hanya disuruh sebagian saja, jangan dihabiskan semua. Carilah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perkara yang bermanfaat. Wa yutlabu minallahi al-i'anatu ala dzalik, dan juga jangan lupa untuk dimintakan dari Allah pertolongan
Sebagaimana dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan juga hanya kepadamu kami meminta tolong. Wat taufiq wat taisiru biyadillah, dan taufik supaya kita bisa menerima dan juga taisir, kemudahan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qalat wa akhtimu bi mawdu'il jadal bi qaulil Qahtani. Ini kayaknya bab yang pertama kebanyakan. Wa akhtimu mawdu'al jadal, aku tutup pembahasan masalah debat ini dengan ucapannya Al-Qahtani, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Andalusi. Ini adalah bait-bait puisi dari negeri Andalus, Spanyol. Puisi-puisi dari Spanyol selalu saja istimewa. Fi nuniyati, dalam nuniyahnya safhah 39. Dalam nuniyah ini ada banyak sekali adab dan etika dalam kehidupan. Salah satunya adalah etika dalam berdebat. Ini yang disebutkan ini termasuk tata cara berdebat. Lihat. Adabul jadal wal munadharah. Ini adalah adab etika dalam debat dan diskusi. La tufni umraka fil jidali mukhasiman, innal jidala yukhillu bil adyani. Jangan kau habiskan umurmu dalam perdebatan untuk melawan orang. Sesungguhnya perdebatan itu akan merusak agama. Perdebatan yang tadi menghabiskan umur, sibuk debat saja tiap hari, ini akan merusak, jadikan agamamu cacat. Wahdhar mujadalatar rijali fa innaha tad'u ila syahna'i wasyanaani. Dan hati-hatilah kamu dari suka mendebat orang lain, karena sesungguhnya hal itu akan memanggil, akan mengarah kepada syahna, permusuhan dalam hati, wasyanaani, kebencian. Wa idza turirta ilal jidali wa lam tajid, dan apabila engkau terpaksa, terdesak untuk membantah, wa lam tajid, dan engkau tidak mendapati, laka mahroban wa talaqatis saffani, engkau tidak mendapati tempat berlari dan dua barisan sudah terlanjur bertemu, maknanya jidal itu terpaksa. Jadi jangan jadikan jidal itu sebagai kebiasaan. Berjidallah, berdebatlah kalau memang sudah terpaksa. Maknanya kalau ada orang ngomong batil, kemudian kamu nasihati, dia bantah, ini namanya terpaksa bantah. Jangan ada orang datang, mas ini mas, ayo debat. Nah, ini namanya dulu di Yaman kalau orang seperti itu orang Jazair biasanya. Di mana-mana debat, terus senang debat. Ada beberapa orang yang diketahui seperti itu. Orang diam-diam dia didatangi, diajak debat. Ya kadang baik seperti itu kalau sesama thalib diskusi atau sharing pelajaran nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk menang-menangan, ini jelek. Faj'al kitaballahi dir'an sabiqan. Maka syarat utama kalau memang kamu terpaksa untuk debat, jadikanlah Al-Qur'an sebagai dir'an, sebagai tameng yang sabiqan, yang wasi'an, luas. Pelindung, tameng yang luas. Tameng itu apa namanya? Bahasa bagusnya apa? Perisai yang luas. Wa syar'a sayfaka wabdu fil maidani, dan juga jadikanlah syariat ini sebagai pedangmu. Wabdu, dan berangkatlah, muncullah fil maidani, di dalam medan peperangan. Wa sunnatal bayda'a dunaka junnatan, dan jadikanlah sunnahnya Rasulullah yang putih terang sebagai pelindung di bawahmu. Dunaka, pelindung kepala, junnah. Warkab jawadal azmi fil jaulani, dan tunggangilah jawadal azmi, kuda al azm, menggunakan tekad yang kuat, fil jaulani, di dalam kecamuk peperangan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai senjata utama, sebagai pelindung, terus naik tekad yang kuat. Jadi jangan takut-takut. Kalau debat kamu takut, ya kalah mental, ya langsung kalah. Maka ini termasuk cara dalam berdebat, untuk azam, punya tekad yang kuat. Jangan kalah mental, jangan sampai kalah mental. Orang itu kalau debat itu kalau mentalnya menang, kadang sing menang itu jadi kalah, gara-gara kalah mental sudah.
Wasbut bisabrika tahta alwiyatil huda, dan teguhlah engkau dengan kesabaranmu di bawah panji-panji petunjuk. Fasabru awthaku uddatil insani, karena sesungguhnya kesabaran adalah bekal yang paling awthaq, bekal yang paling terpercaya dalam kehidupan ini. Ya urip iki ya bekal ya sabar men. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Kesabaran adalah bekal hidup yang paling besar. Wat'an birumhil haqqi kullu mu'anidin, dan tusuklah dengan tombak kebenaran setiap orang yang melawan. Lillahi darul farisit ta'ani. Lillahi darru artinya sangat terpujilah seorang penunggang kuda yang suka menusuk lawannya dengan kebenaran. Wahmil bisayfis sidqi hamlata mukhlisin, dan bawalah pedang kejujuran, berjalanlah seperti perjalanan seorang yang ikhlas. Wahmil maknanya majulah ke depan dengan pedang kejujuran dengan cara ikhlas, dengan hamlata mukhlisin, berjalannya orang yang ikhlas. Mutajarridin lillahi, benar-benar murni, mutajarrid benar-benar murni karena Allah. Tajarrud ini melepaskan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dilepaskan. Mutajarridan lillah, benar-benar murni karena Allah. Ghairi jabani, tidak penakut, bukan sebagai seorang penakut. Wahdhar bijuhdika makra khasmika innahu, dan hati-hatilah semampumu, waspadailah tipu daya lawanmu, karena sesungguhnya lawanmu itu adalah katha'labil barriyi fir rawadhani. Sa'lab adalah artinya rubah, binatang seperti serigala tapi agak kecil. Sa'lab rubah, al-barri padang pasir, rubah padang pasir, firrawghani dalam masalah tipu daya. Sa'lab itu terkenal hewan yang suka menipu. Maka hati-hati dari musuhmu. Jadi kalau debat itu harus teliti, jangan gegabah. Aslul jidali minas su'ali wa faruhu husnul jawabi bi ahsanit tibyani. Sebenarnya asal mula jidal yang baik itu adalah dengan cara tanya jawab. Ojo otot-ototan, tapi tanya jawab. Diskusi baik, jangan debat kusir. Aslul jidali, asal mula jidal yang baik adalah dengan cara bertanya. Wa faruhu, kemudian cabangnya adalah dengan jawaban yang bagus. Pertanyaannya bagus, dijawab dengan enak, dengan santun. Bi ahsani tibyani, dengan sebaik-baik penjelasan. La taltafit inda su'ali wa la tu'id. Lafdus su'ali kilahuma aibani. Dalam berdebat jangan kau tolah-toleh. Kalau tolah-toleh ini menunjukkan ragu. Tetap fokus menghadap ke depan, jangan kau menoleh. Inda su'ali, ketika bertanya. Dan ketika engkau menjawab, jangan kau ulang lagi bunyi pertanyaannya, karena ini menunjukkan kamu kurang satsep, kurang cepat gitu loh. Jadi kalau kamu bertanya itu dengan fokus. Kalau kamu sebagai orang yang menjawab itu jangan apa tadi pertanyaannya. Nah, ini namanya lemot, lelet. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab, jangan diulang lagi pertanyaannya. Karena apa? Karena kilahuma aibani, karena keduanya adalah aib dalam berdebat. Dan masih ada banyak lanjutan dari bait ini tentang adab dalam berdebat. Tapi yang dimaukan oleh Asy-Syaikh di sini adalah yang atas. Jangan kau habiskan umurmu untuk berdebat, tapi kalau sudah terpaksa baru dilayani dengan cara yang baik. Selesai kita dari bab ini. Yang ke-9 dari Afatul Lisan, dan insyaallah setelah hari raya insyaallah taala akan kita sambung dengan bab berikutnya. Kalau untuk puasa, nampaknya tadi saya masih lihat-lihat lagi tentang hadis Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam bepergian mencari Khadir. Karena itu dulu rencana pertama, dan itu karena tipis juga sedikit. Kisah perjalanannya Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala kalau nggak ada perubahan. Iya insyaallah fotokopi hadis, cuma hadis kayak hadis ifak itu pendek, maksudnya nggak sampai berjilid-jilid besar.
Kata Abu Muslim bisa pesen UM bisa. Bisa. UM bisa. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin untuk Sabtu kami sudah mulai libur.